kita sudah investasi sangat besar di pendidikan, tapi kita harus sadar, harus koreksi. Ya, kita akui mungkin belum efisien, masih banyak kebocoran. Kita sadar sendiri kekurangan bangsa, tapi kita jangan mikir yang lalu, kita perbaiki yang sekarang. Jadi sekarang kita all out, kita mau hemat, kita mau selamatkan sumber daya kita, ya. Kita harus kita berantas korupsi. Sisa uang yang begitu banyak kita investasi kepada pendidikan, kepada anak-anak kita dalam masa depan kita. Jadi itu dengan kalau perlu dan tidak kalau perlu kita harus pakai teknologi. Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmen pemberantasan korupsi lebih dari 25 kali. Rata-rata, 2 kali sebulan, ia bicara soal korupsi. Di podium, di media, di sekolah, di forum elit. Tapi pertanyaannya, apakah para penyelenggara negara benar-benar mendengar? Dari pidato pelantikan yang menyebut korupsi sebagai ancaman nyata, hingga kunjungan ke sekolah rakyat hari ini, Prabowo konsisten bicara soal pemiskinan koruptor, penyitaan aset, reformasi birokrasi, digitalisasi pengawasan. Bahkan dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, ia menyebut, terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat. Ini bukan sekadar gaya bicara. Ini adalah peringatan berulang. Kalau seorang presiden bicara korupsi 25 kali dalam 11 bulan, itu bukan karena ia kehabisan topik. Itu karena ia melihat masalahnya belum selesai. Maka penyelenggara negara harus bertanya, apakah saya bagian dari solusi, atau bagian dari masalah? Apakah anggaran yang saya kelola transparan? Apakah jabatan saya bebas dari intervensi politik uang? Karena pesan Prabowo bukan hanya untuk KPK tapi untuk semua. Menteri, Gubernur, Bupati, DPR, aparat hukum, pejabat BUMN. Semua yang mengelola uang negara, semua yang punya kuasa atas kebijakan publik. Banyak yang bilang, Presiden bicara korupsi, tapi belum ada gebrakan besar. Tapi mari kita lihat. 80 tersangka korupsi ditangkap dalam waktu kurang dari setahun. RUU perampasan aset masuk prolegnas. Sistem pengawasan digital mulai diterapkan. Apakah ini cukup? Belum. Tapi ini bukan nol. Dan kalau penyelenggara negara tetap cuek, maka gebrakan besar itu bisa datang kapan saja. Dan saat itu datang, tidak ada lagi ruang untuk alasan. 25 kali lebih presiden bicara korupsi. Itu bukan repetisi. Itu adalah alarm nasional. Maka semua penyelenggara negara harus berhenti pura-pura tidak dengar. Karena kalau korupsi masih dianggap biasa, maka peringatan presiden akan berubah jadi tindakan. Dan saat itu terjadi, siapapun yang tidak bersih, akan disapu.